Halo teman-teman, balik lagi. Sekarang kita bahas image ya, image render di apa di komponen Compose. Jadi si image ini ya, image ini sebuah komponen yang esensial sebenarnya, esensial banget malah. Jadi untuk render image dia punya tiga cara ya. Cara pertama itu dari resource ya, menggunakan resource. Cara kedua dia dari vektor dan cara ketiga itu dari bitmap. Mana? Bitmap ya. Nah, ketiga ketiga render image ini punya pendekatan yang beda-beda ya. Kalau yang resource misalnya gini, mana resource? Nah, dari sini nih. Ya, kan ada drawable ya. Nah, kita belum punya resource, kita coba tambahin dulu resource-nya. Misalnya kucing, gambar kucing. Kita cari gambar yang kecil aja. Ini berapa ukurannya? 1000. Kegedean ini 700, kegedean 600. Nah, ini aja deh. Copy image, taruh di drawable paste. Nah, image ya. Jadi kita ganti nama dengan img cat misalnya. Kok nggak bisa di refactor? Img cat loh. Coba dari Finder, img cat. Nah, ini dia. Eh, udah berubah. Nah, kita taruh mana? Kita taruh di item ya. Mana komponen composable komponen items. Oh, ini udah ya. Nah, kita taruh di sini aja ya. Ini dari resource ya. Nah, ini banyak nih. Ada painter. Painter ini maksudnya apa painter ini? Ya, image painter. Painter ini adalah kelas yang menghubungkan dia dengan resource image gitu ya. Ini vektor dan ini bitmap ya. Kalau vektor itu dia berbasis vektor ya, artinya full kode ya. Yang ini bitmap. Ya, kita bahas satu-satu, kita yang pakai resource dulu. Ya, kalau yang resource kita bisa pakai painter, lalu painter resource. Nah, painter resource R, kita cari R kelas R, kok mana kelas R nih? R dot drawable dot, tapi ini kelas R nggak ke compile ya. Oh, bisa diimport. Nggak kebaca tadi. Ini yang mana samanya harusnya? Drawable dot image cat. Nah, baru di sini ini kan merah nih, karena dia butuh apa? Dia butuh content description. Ini content description itu apa? Content description adalah sebuah deskripsi untuk sebuah image ya. Ini sifatnya opsional, bisa null dan bisa keisi juga ya. Misalnya ini gambar kucing gitu. Nah, sekarang kita run. Oh, belum kasih modifier. Modifier. Modifier fill max width ya, lalu tingginya height-nya kita kasih 120 dp aja. Kita tes. Mana? Di sini ya, lupa. Nah, tapi belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa. Belum belum combine sama URL-nya. Nah, ini ya, dia lebarnya segini. Nah, dia dari resource nih, ya. Dia dari resource. Ya, painter resource. Terus kalau dari vektor tuh yang kayak gimana? Ya, dari vektor. Dari vektor itu jarang dipakai sebenarnya karena kalau untuk buat vektor di Compose yaitu sulit, jadi banyak yang bikin generatornya ya. Compose vektor generator SVG itu JPEG generator ya. Nah,
SVG to converter ini. Nah, ini kita bisa convert file SVG-nya. Misalnya kita cari SVG example dari sini aja. Ini ribet ya. Kita cari dari mana ya? Logo apa ya yang enak ya? Cat SVG misalnya. Kita cari yang SVG-nya. Ini nih, kucing ini nih. Ini cukup kompleks kan dia, tapi dia sebenarnya SVG. Ya full code ya. Nah, ini SVG. Lalu ini kita drag aja. Mana download, download, download. Nah, kita drag aja ke sini. Hilang. Eh, Lah kok nggak bisa? Oh, mana download, download. Eh, ini bisa dipin. Lah kok nggak bisa? Mana ya? Maksudnya bisa nih. Nah, oh harus diupload cuy dia. Ntar kita ke download. Nih dia. Mana tadi? Hilang. Refresh dah. Aneh banget. Kirain bisa di drag. Taunya kagak. Lah, mana dia? Ngebug nih dia nih. Cari yang lain. Vector, compose vectorize ya banyak ya. Jarang pakai. Oh, ini plugin ya. Kalau plugin ribet. SVG. Kenapa dia nih? Coba kita cek. Oh, error nih composable dia. Udahlah, ya kita skip aja lah. Ya susah bikin bikin vektornya. Huh. Em, Mana tadi sekali itu? Nah, ya. Ini kata kuncinya adalah pointer. Ya, kalau ini kata kuncinya adalah SVG. Nah, kalau bitmap ini dia metode yang apa? Metode yang cukup lama ya ada di Android. Jadi tradisional tapi powerful. Nah, caranya bisa pakai ini. Misalnya kita ubah si resource image cat ini sebagai bitmap. Sekarang file image cat bitmap sama dengan image bitmap. Nah, yang ini nih. Dot mana ya? Image resource. Ya, dia ngambil bitmap dari resource, baru kita taruh di sini. Ini painternya kita ganti, kita pakai yang bitmap, image cat bitmap. Ya. Apakah ada perubahan? Tidak. Ya, di sini tidak ada perubahan harusnya. Hmm, ya, tuh sama semua tuh. Ya, oke. Nah, sebenarnya bitmap ini dia tuh si bitmap ini dia tuh sumber dari segala sumber ya si image bitmap ini. Karena ini image bitmapnya Compose ya. Dia basicnya dia ngeload bitmapnya si Android gitu. Dan kalau kita lihat di resource juga, mana tadi resource Painter. Nah, Painter juga sebenarnya di dalamnya ada bitmapnya. Oh, ini vektor ya. Nah, ini ada ya, bitmap Painter gitu ya. Load image bitmap resource gitu. Lalu pertanyaannya adalah gimana caranya kalau misal kita nampilin image dari URL ya. Ini tradisional Android ya. Ya. Nah, pertanyaannya gimana caranya kalau kita nampil dari URL? Nah, URL itu dia ngambilnya dari bitmap juga. Ngambilnya dari bitmap juga dia.
gitu. Ya, jadi dari URL di convert ke byte array, ya, di convert gitu deh. Dari sini URL, ya, dia convert ke byte array. Dari byte array dia di convert ke bitmap gitu, ya. Byte array. Jadi byte array itu kan bagian dari respon sebuah file ya. Nah, lalu didekode untuk kemudian dia jadi bitmap gitu. Maka si Compose itu nggak menyediakan secara langsung bagaimana kita ngehandle image-nya gitu ya. Oleh karenanya kita butuh library. Untuk library-nya sendiri ada banyak ya. Hmm, cek sini Compose Android Compose Library, Compose Image Library. Ada coil. Oh, ini yang lama ya. Kalau kita lihat attachment yang lama gimana? Nah, dia pakai coil nih. Declarative image loading ya. Terus ini automated caching, transformation ya. Ini dari coil. Nah, coil. Ya, jadi gini pakai async image, lalu tentuin image buildernya. Sebenarnya nggak pakai caching image juga bisa ya. Ya. Terus kalau glide, nah dia pakai glide image ya. Gitu. Ini ada GIF supportnya juga ya. Nah, yang sekarang itu yang populer itu si Coil. Coil. Coil Android. Nih. Nah, kayak gini ya. Kok saya sweeping. Nah, si Coil itu karena dia image dari URL, maka dia butuh network. Modul network ke HTTP ya, gitu. Lalu bisa pakai async image. Terus ada lagi gak? Eh, Singleton image loader factory, artifact ya. Di compose, pakai async image ya. Async image, ada remember async image painter. Nah, dia convert ke painter gitu. Nah, eh kita lebih senang pakai ini sebenarnya ya ketimbang pakai async image. Kenapa? Karena kalau yang ini compatibility terhadap painter yang biasa gitu. Ketimbang kita ngubah node image jadi async image atau kita ngubah composable image jadi async image gitu. Jadi ya tinggal diubah painternya aja kalau kita pakai image ya. Ini ada size resolver juga dia untuk apa nih namanya nih, drawback function detect size your image loaded on. Jadi dia ngedeteksi ukuran image-nya gitu ya. Dia bentuknya modifier ya. Bentuknya modifier. Dia ngedeteksi ukuran image-nya jadi otomatis ngeload sesuai dengan ukuran image-nya. Tapi itu jarang terjadi, teman-teman ya. Untuk otomasi ukuran image itu jarang terjadi ya. Dia biasanya image itu ya konstan aja. Konstan sesuai dengan eh, guideline dari desain aplikasinya ya. Sekarang kita coba tes pakai coil ya. Tadi apa getting started-nya? Ini gini kita copy aja. Copy, taruh di build Gradle yang level modul ya, yang ada implementnya ini. Oke, kita sync sekarang. Oke, dari sync, download prosesnya. Nah, ini udah ke download ya. Lalu kita balik ke mana? Ke item news komponen ya. Nah, ini painternya kita ganti jadi remember fact sync image painter ya. Nah, ini modelnya bisa macam-macam ya, tapi kita mau ambil model dari URL. Nah, URL-nya kita dapetin dari mana? Dari headline. Nah, si headline ini belum ada URL ya. Jadi kita tambahin dulu file
URL string. Nah, ini kita taruh, kita masukin di reducer juga URL-nya. Mana reducer? Domain, singular event. Nah, reducer. Nah, ini merah kan? Kenapa? Karena dia butuh URL di sini. Nah, URL sama dengan entity.url. Sorry, ini URL ininya ya. Image to URL or empty gitu ya. Jadi ini URL gambarnya ya dari respon artikel gitu. Sekarang kita udah bisa pakai URL di item use komponen. Kok URL? Jangan URL dong, image URL ya. Kalau URL doang dia URL headline newsnya. Mana kita perbaiki lagi di sini. Image URL. Oke, kita lanjut di sini model headline dot image URL ya. Kita tes sekarang. Monitor build-nya. Kita tungguin. Nah ya, nongol ya image-nya nih ya, gitu. Tapi yang ini nggak ada image-nya ya. Ini nggak ada image-nya ya, biarin aja. Ini nggak ada image-nya, ini nggak ada apa namanya subtitle-nya ya, nol dia. Nah sekarang masuk ke pertanyaan gimana caranya biar dia bisa fit ke konten ini nih ya. Bisa apa namanya? Ini kan dia sesuai dengan ini ya, tinggi itu. Tingginya karena kita atur di sini tingginya 120. Jadi kalau tinggi tinggi 120, lebarnya ini tergantung image-nya gitu. Kalau image-nya punya punya lebar segini tapi tingginya 120 ya dia cuman ngikutin tingginya aja gitu. Ya, jadi gimana biar dia ngikut ke sini ya, ngikut ke samping-samping juga. Nah, di image itu ada yang namanya content scale. Nah, content scale ini ada macam-macam scale type ya. Scale type. Nah, bukan scale type ya. Apa ya? Lupa. Content scale lagi ya. Content scale ya. Dot. Nah, ada fit, crop, non, inside, sama fill width. Fill bound, fill height ya. Eh, kalau biasanya itu kita pakai yang crop atau yang fill white ya. Coba kita lihat yang fill white. Nah, ini fill white kayak gini ya. Tuh, jadi dia ngisi gambarnya ya. Seperti itu teman-teman. Oke, eh, sampai sini dulu deh ya. Sampai sini dulu aja. Eh, Nanti kita bahas pembahasan yang lain. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.